Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema amal soleh yang dilakukan selain seorang yang ma'rifatullah bisa berakhir sia-sia. Perlu diketahui, istilah makrifat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wali. Salah satunya yang Allah sampaikan kepada wali yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Makrifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Mengenal syariatnya, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, mengenal asma-asmanya atau nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya atau karakter Allah, dan mengenal perbuatannya, kudrah dan irodahnya. Oleh karena itu, sangat penting video ini ditonton sampai selesai, karena orang yang tidak berkedudukan makrifat di sisi Allah, maka amal tersebut bisa berakhir sia-sia. Sangat penting untuk diketahui untuk saudara-saudariku yang seringkali membaca postingan-postingan ma'rifatullah, baik itu di YouTube maupun di Facebook. Kedudukan ma'rifatullah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang itu lolos ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Seperti halnya Allah firmankan tentang ujian itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Diuji juga dengan perintah dan larangan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Setelah lulus dari perintah dan larangan yang materinya ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, orang tersebut biasanya Allah menghendaki dengan diberinya petunjuk. Salah satunya adalah diberikan mimpi nubuah kenabian, mimpi yang bagian dari kenabian, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi kedudukan ma'rifatullah seseorang itu bukan diaku-aku dengan dirinya sendiri, tapi adalah pemberitahuan dari Allah. Seperti halnya seseorang yang saya bimbing kerohaniannya, orang di Bekasi itu dapat kedudukan pemberitahuan makrifatnya beliau itu melalui mimpinya, dapat jas abu-abu bagus, tapi masih harus melakukan perjalanan panjang. Jadi jas abu-abu itu masih ada keburukannya. Berbeda lagi dengan seseorang yang sudah berjubah putih, apalagi Allah sudah mengizinkan mengajarkan ma'rifatullah. Seperti halnya saya dimimpikan istri saya itu mengajarkan ma'rifat kepada orang lain. Yang itu tandanya bahwa Allah sudah mentakdirkan saya sejak azali bahwa saya diberikan takdir untuk mengajarkan ma'rifatullah kepada orang lain, dan itu artinya juga bahwa saya diberi kemampuan memahami ma'rifatullah dan sudah menjalani hal itu. Nah, seperti itu saudariku. Jadi kedudukan makrifat di sisi Allah itu bukan karena membaca postingan YouTube, postingan Facebook, lalu teorinya makrifat begini, berarti saya telah makrifat. Enggak begitu. Saya beri gambaran, kalau Anda misalkan mau melamar di sebuah perusahaan, ingin punya kedudukan manajer. Apakah Anda baru melamar, baru tahu aturan-aturan menjadi manajer, lalu Anda langsung menjadi seorang manajer? Tentu tidak. Anda harus punya loyalitas dulu kepada perusahaan tersebut. Tentunya loyalitas yang memang diakui bos, baru Anda dipanggil dan diangkat menjadi manajer. Begitu juga contoh yang lain. Misalkan dalam bidang olahraga, Anda tahu Schumacher pembalap handal. Kalau misalkan Anda melihat dengan mata kepala lahiriahnya, lalu cara membelok Schumacher miring dengan kecepatan sekian, lalu apakah Anda langsung mengatakan aku pembalap seperti Schumacher? Padahal Anda tidak pernah mencoba moge atau kendaraan besar itu, dan tidak pernah mencoba mempraktekkannya, ngebut seperti Schumacher, berbelok di tikungan tajam. Kalau misalkan Anda
memahami makrifat itu karena membaca tekstual, itu artinya Anda buta mata hati. Nggak bisa ngambil hikmah, apalagi ya, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mustahil. Ya. Karena orang yang sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah pasti mengamalkan dalam kehidupannya dengan niat dan benar, ya, niat benar dan tata caranya benar, akhirnya mendapat kedudukan. Seperti itulah hukumnya. Seperti yang Sultan Aulia katakan, lakukanlah hukum-hukum Allah, kamu akan mendapatkan hakikat. Hakikat itu adalah kebenaran hakiki, bukan persangkaan. Jadi kalau misalkan Anda menganggap makrifat itu hanya membaca teks dari postingan Facebook maupun YouTube, itu berarti layaknya jiwa seorang balita. Balita itu nonton apa lalu ditirukan, merasa dirinya seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi Anda harus praktek dulu sesuai teorinya, lalu praktek itu bertahun-tahun lamanya sampai ahli, kemudian disahkan oleh Allah, bukan disahkan oleh Anda sendiri. Nah, saya berikan contoh tentang tema berkaitan amal soleh yang dilakukan selain seorang yang ma'rifatullah, yang bisa berakhir sia-sia. Maksudnya, amal soleh yang dilakukan orang yang tidak punya kedudukan ma'rifat di sisi Allah. Ya. Jadi ini amal soleh dilakukan lahiriahnya saja, tapi ruhnya belum makrifat kepada Allah. Makrifat itu letaknya pada ruh. Ruh itu bisa memandang, bisa mengenal kepada Allah, itu setelah selesai bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh, melawan hawa nafsu, sifat-sifat tercela yang Allah benamkan kepada diri manusia itu sudah bisa dikuasai. Maka contoh amal soleh yang tidak dilakukan selain orang yang ma'rifatullah terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Pada hadis riwayat Muslim tersebut dijelaskan bahwa ada orang mati syahid, orang dermawan, orang ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dan orang alim, ahli ilmu agama, semuanya masuk neraka. Karena apa? Mereka semuanya tujuan ibadahnya ingin dipuji manusia. Mereka mempersekutukan Allah secara khafi, secara tersembunyi di dalam hati. Lahiriahnya mereka beramal, berbuat sesuai syariat, tapi keadaan hatinya tidak sesuai syariat, melanggar firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka telah berbuat syirik, makanya ditolak. Nah, perbuatan seperti itu jangan sampai terjadi kepada kita. Untuk itu, kita harus makrifat, harus mengenal tentang syariatnya yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa tidak akan tersesat selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa dalil atau keterangan yang perlu diketahui supaya terhindar dari syirik khafi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang mana firman Allah tersebut berkaitan dengan surah Asy-Syam ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia bisa berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Ada dua peluang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bersabda, wajib bagi setiap muslim itu berilmu. Agar apa? Bisa mengetahui mana yang diridhoi Allah, mana yang dimurkai Allah. Sehingga dengan ilmu itu memilih ketakwaan. Nah, setelah mampu bertakwa dengan benar, maka ingatlah firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Nah, hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi, kalau orang sudah punya kedudukan ma'rifatullah, bukan hanya mengetahui ilmu ma'rifat, pasti perbuatannya benar, lahir dan batinnya. Karena ketakwaan itu Allah lihat keadaan hati dan amal lahiriah. Jadi keduanya itu harus benar. Perbuatannya harus sesuai syariat, kolbunya, keadaannya juga harus sesuai syariat. Seperti itulah perbuatan amal soleh yang tidak dilakukan selain para arifin billah, selain orang yang punya kedudukan ma'rifat di sisi Allah.
Ingatlah makna kalimat dari la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.